Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amarullah. Nomor induk mahasiswa 20 10 41 11 48. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu manajemen dan bisnis guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Topik yang pertama yaitu pengertian, jenis, dan contoh bisnis. Menurut salah satu ahli yaitu Brown dan Pretello, bisnis merupakan lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan. Sedangkan menurut saya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan suatu laba. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis. Yang pertama yaitu bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah bisnis di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya seperti pabrik plastik dan pengolahan tahu tempe. Yang kedua, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak berwujud, yaitu jasa atau layanan kepada konsumen. Contohnya seperti jasa perawatan dan jasa laundry. Kemudian yang ketiga, bisnis perdagangan. Perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dan produsen atau mitra lainnya, lalu menjual kembali produk tersebut kepada konsumen yang lain. Contohnya seperti toko kelontong. Selanjutnya, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya menambang barang tambang di dalam bumi, di mana produk yang dihasilkan merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Contohnya seperti tambang emas, tambang pasir, dan tambang perak. Kemudian bisnis agraris. Bisnis agraris atau agribisnis adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contohnya seperti bercocok tanam, padi, jagung, dan palawija di sawah. Kemudian contoh-contoh dari bisnis. Yang pertama, bisnis manufaktur. Contohnya yaitu yang pertama, otomotif dan komponen yaitu PT Astra International Tbk. Yang kedua, tekstil dan garment PT Sri Rejeki Isman Tbk. Yang ketiga, makanan dan minuman yaitu PT Delta Jakarta Tbk. Yang keempat, semen yaitu PT Holcim Tbk. Yang kelima, logam PT Alaska Industrindo Tbk. Yang keenam, kimia yaitu PT Barito Pacific Tbk. Yang ketujuh, plastik dan kemasan PT Berlina Tbk. Yang kedelapan, kayu dan pengolahannya yaitu PT Alkindo Naratama Tbk. Yang kesembilan, farmasi yaitu PT Indofarma Tbk. Dan yang ke-10 yaitu peralatan rumah tangga PT Kedawung Setia Industrial Tbk. Contoh yang kedua yaitu contoh dari bisnis jasa, yaitu yang pertama di bidang transportasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang kedua, telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang ketiga, bidang keuangan yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang keempat, di bidang kesehatan yaitu PT Siloam International Hospitals Tbk. Yang kelima, di bidang pendidikan yaitu PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Yang keenam, di bidang konstruksi yaitu PT Adi Karya Persero Tbk. Yang ketiga, yaitu contoh dari bisnis perdagangan, yaitu yang pertama, consumer goods, yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk atau yang sering kita kenal dengan Hypermart. Selanjutnya PT Hero Supermarket Tbk dan PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Dan yang contoh yang kedua yaitu peralatan teknik yaitu PT Bestolindo. Yang keempat yaitu contoh dari bisnis ekstraktif, yaitu yang pertama tambang batu bara yaitu PT Adaro Energi Tbk, PT Aldiron Petra Tbk dan PT Baramulti Sukses Sarana Tbk. Yang kedua, tambang minyak bumi yaitu PT Chevron Pacific Indonesia, PT Pertamina Persero Tbk dan PT Conoco Phillips Indonesia INS Ltd. Yang kelima yaitu contoh dari bisnis agraris, yaitu di bidang perkebunan PT Tunas Baru Lampung Tbk, PT Andira Agro Tbk dan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Yang kedua di bidang perikanan yaitu PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk. Yang ketiga di bidang peternakan yaitu PT S3 Tata Tiara Tbk. Dan yang keempat yaitu di bidang pertanian PT Bisi Internasional Tbk. Selanjutnya yaitu yang kedua, topik yang kedua yaitu pengertian manajemen dan fungsi manajemen dan contohnya. Menurut salah satu ahli, Mary Parker Follett,
manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Menurut George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Sedangkan menurut saya, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau suatu kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer dapat mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Yang kedua, setelah itu jalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Yang ketiga yaitu fungsi penempatan. Dalam hal ini, manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisiensi. Yang keempat yaitu fungsi penghargaan. Fungsi penghargaan sendiri di sini dilakukan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, terakhir fungsi pengawasan, yaitu tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, maka akan dapat dilangsungkan melalui proses evaluasi oleh manajer bahkan oleh suatu perusahaan tersebut. Contoh-contoh manajemen. Berikut ini merupakan beberapa macam manajemen beserta contohnya, yaitu manajemen strategi, manajemen administrasi perkantoran, manajemen biaya, manajemen organisasi, manajemen personalia dan administrasi, manajemen perusahaan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen organisasi, manajemen komunikasi, manajemen pendidikan, manajemen konstruksi, manajemen agribisnis, manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko, manajemen rantai pasokan, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir yaitu manajemen hubungan masyarakat atau yang sering kita kenal dengan humas. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu topik tentang Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dan sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, staffing atau mengatur keanggotaan, yang kedua, evaluasi, yang ketiga, penggantian dan kepuasan, yang keempat, pelatihan dan penasehat, yang kelima, membangun relasi, yang keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat, yang ketujuh, mendalami masalah, yang kedelapan, pengintegrasian, dan yang kesembilan yaitu pemberhentian. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, untuk membantu para manajer fungsional dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga, memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan koordinasi antar sumber daya manusia. Nah, itu tadi merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir semester. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.